Putri Wenxing menyeringai bibirnya pada saat ini. Wajahnya hangus. Dan wajahnya yang cantik seperti patung giok penuh dengan daging dan darah. Takut itu bahkan lebih menakutkan daripada Raja Zer. Wenwan mengertakkan gigi dan tidak memukulnya. Jika Tianxing ada di sini, pukulan ini tidak akan pernah dipukul dan hampir jatuh ke Tianhe. Namun, Putri Wenxing tidak terbang di atas selat ini, tetapi membiarkan mereka membunuh mereka. Meriam perang Tianwei memiliki pendinginan setengah batang dupa. Jangan mengecewakan waktu Wen Qing. Ketika Wenwan mengangkat kepalanya, dia sudah tersipu sebelum pedang menyentuhnya. Saudaraku, ingat apa yang dikatakan Wen Qing. Tempat di mana bendera pertempuran klan Kaisar Ke kita berada tidak terkalahkan. Tanda seru. Tanda seru. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Tiba-tiba, jutaan pasukan suku Kaisar Ke naik ke langit. Bahkan jika selain meriam perang Tianwei dari kapal utama Angkatan Laut, ada juga Dewa Panah Perang Ringan. Tetapi mereka semua kewalahan oleh jutaan pasukan. Namun, kebajikan ada dalam simpati dari jenderal yang sama. Tetapi sikap dingin adalah tugas utama musuh. Shen Zengran dengan cepat menjadi menakjubkan. Dengan sedikit lambaian tangannya, Angkatan Laut Surgawi juga memiliki semangat juang yang tinggi. Satu tembakan dapat membunuh seorang jenderal berpangkat tinggi Kaisar Ke dan anti pencuri. Satu tembakan hanya membutuhkan setengah batang dupa. Dua tembakan hanya membutuhkan satu batang dupa. Saudaraku, selama kamu bertahan selama 1 jam, ini akan disimpan. Kaisar Ke melawan pencuri, dan aku tidak berani mengambil langkah maju. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Yang mulia telah menghadiahi saya 100 kati dari Dao Jin untuk pertempuran yang telah dikalahkan. Seperti yang dikatakan Yang Mulia, Anda telah memenangkan pertempuran. Hadiah 10 kali. Angkatan Laut Surgawi saya tidak pernah dikalahkan. Bunuh anti pencuri ini. Bai Guanxing memandang Putri Wenxing yang masih menyeringai di geladak. Dia menggelengkan kepalanya, dan sedikit air bunga matahari jatuh dan membungkus yang terakhir di dalamnya. Konfrontasi antara kedua pasukan begitu kejam. Kebijaksanaan lebih rendah daripada kekuatan. Dan sebijaksana dia, mereka tidak dapat memutuskan kapan tembakan akan meletus. Dan sebijaksana dia, mereka tidak dapat dengan mudah memblokir pukulan ini. Ayo. Akhirnya, konfrontasi antara dua pasukan itu penuh darah dan daging. Sejauh menyangkut Angkatan Laut Surgawi, mereka pernah kalah sekali dari anti pencuri Kaisar Ke. Tetapi Yang Mulia masih memberi mereka hadiah. Dan setelah mereka, ada gerbang nantian. Itu istana Ling Xiao. Mereka harus bertahan. Yang Mulia, lihat mereka di aula surga tinggi. Mempersiapkan hadiah 10 kali lebih banyak dari yang terakhir kali. Menunggu mereka kembali dengan kemenangan. Untuk klan Dike, klan Wujin sedang terburu-buru. Dan Zhen Moguan bahkan lebih berbahaya. Mereka hanya bisa bertarung. Hanya dengan membunuhnya, air Tianhe dapat digunakan untuk meredakan api dari klan yang sama. Membunuh. Ini adalah pemikiran yang memenuhi pikiran semua orang. Inilah gambaran paling benar tentang Kaisar Zheng. Setelah menjadi Kaisar Surga, beberapa orang akan dipromosikan menjadi jenderal. Beberapa akan diusir dari Istana Langit Tinggi. Beberapa akan mati. Semua orang hanya berharap yang menang adalah dirinya sendiri. Namun, pada saat ini, saya mendengar teriakan keras dari langit, yang sangat mengejutkan. Saudara-saudara dari klan Dike telah membunuh bahaya alam. Klan Kunpeng saya berada di atas Tianhe. Kapan lebih buruk dari klan Dike? Tanda seru. Melihat sekeliling, Shen Peng yang tak terhitung jumlahnya merobek awan di langit, dan kun raksasa yang tak terbatas terlempar di laut biru. Dalam pertempuran ini, Tian Peng Pas juga merupakan taruhan bagi keluarga. Ketika kedua pasukan bertemu, tidak perlu membicarakan lebih banyak tentang moral seperti pelangi. Bahkan jika klan Kunpeng dengan tegas memutuskan untuk melintasi wilayah laut yang penuh dengan ranjau untuk bergabung dengan dua pasukan, bahkan jika klan Kaisar Ke hanya ingin membunuh selat itu hampir membunuh Putri Wenxing. Tetapi ketika kedua pasukan berkumpul, semua ini sepadan. Bai Guanxing tersenyum tipis dan melihat ke arah kerumunan Ke Yuheng. Pergilah. Kamu beruntung jika tidak membutuhkanku untuk melindungimu. Secara logika, divisi militer, terutama di kapal induk, harus memiliki sisi yang kuat. Tetapi Bai Guanxing mengirim semua kekuatan tempur tertinggi di Wentiangwan. Tetapi orang kuat di kota, divisi militer yang memimpin 3 pasukan, Bai Guanxing, dapat melakukan semuanya. Ke Yuheng mengambil perintah, dan pada saat itu dia dan Kun Yutian saling memandang dan tersenyum. Kamu serang sayap. Klan Kaisar Ke kita bertarung di depan. Mari kita lihat siapa yang memotong bendera pertempuran Shen Zengran terlebih dahulu. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Wajah Shen Zengran dingin dan tegas. Dan dia tertawa terbahak-bahak. Hari ini, kamu tidak bisa menahan gerbang iblis. Kamu tidak bisa menahan klan Wujin. Tianhe, kamu tidak ingin melangkah maju. Lebih dan lebih banyak raksasa kaisar menembak, menghantam gelombang Tianhe.
Gulungan gila. Tianhe yang dipukuli berubah menjadi sungai darah. Langit redup. Jeritan dan raungan pertempuran sudah bercampur. Dan bahkan ada angkatan laut surgawi dan tentara ilahi dan jenderal dari klan Kaisar Ke. Saya tidak tahu siapa yang menarik siapa, bersama-sama. Digulung ke Tianhe. Dalam pertempuran ini, kedua pasukan itu benar-benar dihadapkan untuk sementara waktu. Dan Tianhe sudah berlumuran darah. Ini adalah pertempuran sengit antara para kaisar. Setiap generasi kaisar surga menginjak darah Tianhe. Pada saat yang sama, suku Ujin. Aku berkata, mengapa kamu berperang melawan permaisuri Manhua? Hanya sampahmu. Mungkin tidak cukup untuk memberi makan permaisuri. TSK Tustaring, bukankah menurutmu statusmu sebagai murid leluhur hitam sangat kuat? Kenapa kamu dan putri permaisuri Manhua masih memukuli ibunya? Kupikir kamu baru saja memotong pintunya secara terbalik, kan? Qin Yichan penuh dengan sarkasme aneh yin dan yang dan cahaya guntur yang terus bergema di antara langit. Tetapi setelah penjaga tubuh cahaya hitam lewat, semuanya diblokir, dan hati Dao dari jubah abu-abu Kaisar Pedang Yan Yu tidak lagi goyah. Dan yang kuat di alam Kaisar layak menjadi yang kuat di alam Kaisar, dan kontrak surga cukup untuk menyakitinya. Tetapi setelah kontrak surga tidak lagi efektif, yang kuat di alam Kaisar tampaknya menjadi yang penguasa dunia, memegang pisau dan menari. Setiap pisau akan memotong dunia. Cahaya. Kecepatan Qin Yichan benar-benar cukup cepat, dan cahaya petir bergerak secara horizontal dan horizontal, sehingga dia dapat melarikan diri dari serangan Kaisar Pedang Yan Yu jubah abu-abu. Tidak hanya itu, dia memegang tuxedo emas saja, dan tangan yang lain berubah menjadi gemuruh cakar naga yang keras, dan dia bisa melawan pedang Kaisar Go yang keras. Selain itu, Lei Wei tidak hanya mencekik pedang sepanjang 7 kaki milik Kaisar Pedang Yan Yu dari jubah abu-abu sekali, tetapi Jintu mengambil kesempatan untuk menebas langsung ke intinya. Tapi sayang sekali Jintu lebih lemah dari cakar naga yang ditransformasikan oleh kekuatan Lei Ze. Qin Yichan telah mengambil banyak kesempatan, tapi karena Jintu tidak bisa menghancurkan lampu hitam, dia harus melewatkan kesempatan itu. Tetapi jubah abu-abu Kaisar Pedang Yan Yu tidak mendapatkan manfaat apapun, dan bahkan hingga saat ini, pedang Kaisar belum memotong semut di matanya bahkan jika itu sekali. Qin Yichan belum terluka sampai sekarang. Tidak hanya itu, Qin Yichan memiliki kekuatan Lei Ze, dan kecepatannya melonjak cukup untuk menghindari serangan alam kekaisaran yang kuat, dan bahkan bisa merebut kelemahan serangan lawan dan memberikan peluang untuk serangan baliknya. Dia bisa melakukan ini, begitu juga Hua Daoru. Keduanya terus mengubah sosok mereka, dan Long Wu melawan Tian Jue Sui untuk menyipitkan mata. Namun, Long Wu Zan Tian Jue adalah alam Kaisar Daova. Jubah abu-abu Kaisar Yan Yu Dao juga merupakan pembangkit tenaga listrik alam Kaisar. Hua Daoru hanya Kaisar. Tidak mudah untuk bisa terus-menerus berhadapan satu sama lain dengan Long Wu dan Tianju. Keduanya tidak terluka, tapi sulit mencapai langit jika ingin melangkah lebih jauh. Qin Yichan dan Hua Daoru tidak melupakan ajaran Bai Guanxing, dan jika mereka ingin membunuh satu sama lain, mereka secara alami harus bersiap untuk serangan balik. Qin Yichan dan Hua Daoru ingin menukar luka mereka lebih dari sekali. Hua Daoru menyerang dengan ganas, dengan pedang naga putih. Namun, jubah abu-abu Kaisar Yan Yu Sabre tidak tahu rasa dia, dan bahkan darah yang mengalir di tubuhnya adalah bukan lagi garis keturunan aslinya. Tapi kekuatannya, tubuh Tao-nya, pasti melampaui Bai Guanxing, yang lemah di antara 10 ras dewa yang hebat,